is why we're here. Truth or dare? Dare. 2 containers. One's tap water, one's battery acid. You have to choose. Hai Movie Hunters dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana? Minyak goreng? Masih aman? Oke, jumpa lagi dengan saya Ucok. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Truth or Die yang diterbitkan pada tahun 2012. Film ini akan sedikit memacu keadrenalinan kita semua teman-teman, dimana di dalam film ini akan banyak adegan cucuk menyucuk. Yang pastinya ini cucuknya bukan sembarang cucuk ya. Oke, karena Sima sudah teriak-teriak nyuruh saya ngantri minyak goreng, langsung aja siapkan posisi, tetap jaga jarak, silakan pasang handsfree, selamat menikmati. Dan seperti biasa, check this, let's check this movie. Cok! Film diawali dengan memperlihatkan seorang menuju sebuah rumah yang ramai dengan bocah-bocah yang sedang party. Di sana ada pasangan kekasih yaitu Gemma, Chris, Paul, dan Eleanor. Tak lama kemudian, salah satu teman mereka bernama Lucky datang menawarkan cimeng. Felix, seorang pria culun yang baru sampai di tempat itu, langsung terpaku melihat goyangan Gemma yang sedang ajib-ajib pesta itu. Melihat hal tersebut membuat ia berhayal dan membuat potongnya berontak. Tiba-tiba, Lucky membuyarkan khayalannya dan menawarkan cimeng agar Felix bisa tampil percaya diri untuk mendekati wanita idamannya, yaitu Gemma. Di sebuah ruangan, tampak Paul dan Eleanor sedang bersiap untuk memantap-mantapan. Tapi sayangnya saat Eleanor sudah mulai bergairah, ya elah, si Paul malah teler. Dan alhasil, Eleanor kesal. Ketika rasa percaya diri Felix sudah terkumpul, ia langsung menuju Gemma dan mengajaknya berkencan. Gemma ya terkejut dong bahwa si culun Felix ini berani ngungkapin perasaannya. Kemudian Gemma mengajaknya untuk duduk dan menjelaskan bahwa ia sudah berpacaran dengan Chris. Apa sengaja adegan ini dilihat oleh Eleanor. Ia lalu turun dari tangga dan mengajak semua temannya bermain Truth or Dare. Truth or dare, everyone. Saat permainan dimulai, untuk putaran pertama, botol mengarah pada Felix. Felix memilih Truth. Eleanor pun langsung berjalan menuju Felix sambil menyerahkan sobekan kertas dan bertanya pada Felix, jika Felix mendapatkan voucher gratis mantap-mantapan, siapa gadis yang akan dipilihnya untuk diajak mantap-mantap? Tanpa basa-basi, Felix langsung berdiri dan dengan pedenya memberikan kertas tersebut kepada Gemma yang cantik dan mantul ini. Melihat kejadian itu, Chris pacarnya langsung naik darah. Ia murka dan mengatakan Truth or Dare culun, lalu melayangkan bogem mentah ke arah Felix. Hal itu membuat Felix langsung pergi meninggalkan mereka. Gemma yang merasa Chris sudah keterlaluan pada Felix pun langsung marah dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Chris. Saat Felix sedang meringis kesakitan di luar, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Felix. Beberapa bulan kemudian, Felix mengundang teman-teman lamanya untuk merayakan pesta ulang tahun di rumahnya. Tampak ada Chris dan Luke sangat bersemangat nih karena Gemma juga hadir di pesta itu. Sementara itu Eleanor dan Gemma berangkat ke rumah Felix bersama Paul. Di perjalanan, Eleanor mengatakan bahwa Felix adalah anak sultan yang amat sangat kaya. Saat mereka sampai di rumah Felix, Chris dan Lucky sudah tiba lebih dulu. Ketika mereka saling cipuka-cipiki, datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang laki-laki dan menanyakan apa tujuan mereka ke rumah Felix. Setelah menjelaskan bahwa mereka datang ke pesta ulang tahunnya Felix, pria tua itu mengatakan bahwa Felix sedang berada di gudang tua di dalam hutan dan mobil tidak bisa masuk ke sana. Jadi untuk menghadiri pesta itu, mereka harus berjalan kaki sejauh 800 meter. Jauh juga ya. Akhirnya mereka pun nekat mendatangi Felix ke gudang tua yang diarahkan pria tua tadi. Sesampainya di gudang itu, mereka disambut oleh seorang pria bernama Justin. Ternyata Justin adalah kakaknya Felix.
Dan berhubung tampang dan fisik Justin ini persis seperti saya, Eleanor pun refleks nih menggoda Justin. Tak lama dari itu, kemudian mereka semua masuk ke dalam gudang. Justin mengatakan bahwa Felix masih berada di Chile dan gak bisa gabung di party ini karena pesawatnya delay. Tapi Justin telah menyiapkan makanan dan minuman serta ganjoy supaya mereka tetap bisa party. Endul banget ya. Saat berbincang-bincang, Justin bercerita nih bahwa ia adalah seorang tentara angkatan darat yang baru saja pulang dari Afghanistan. Eleanor dan Gemma tak kuasa menahan pesona Justin. Dengan sengaja, Eleanor mendorong Gemma hingga menumpahkan minumannya ke baju Justin. Justin pun langsung mengganti bajunya. Lalu Gemma mengikutinya untuk meminta maaf. Tiba-tiba, Lucky mendatangi mereka. Karena suasana terasa canggung, Justin mengajak mereka untuk bermain truth or dare. I've got a better idea. Saat botol diputar, Eleanor mendapat giliran pertama dan ia memilih dare. Chris langsung menantang Eleanor untuk bertukar liur dengan Gemma. Tanpa ragu, Eleanor langsung nih beradu bibir. Sampai-sampai para pria itu dibuat terangsang sampai ke ubun-ubun. Setelah itu, putaran selanjutnya botol mengarah pada Gemma dan ia memilih truth. Chris langsung gercep nih mengajak Gemma balikan. Tapi sayangnya Gemma nih merasa kalau mereka lebih cocok jadi adik dan abang saja. Saat permainan dilanjutkan, Justin sengaja memberhentikan botol itu dan mengarahkan pada dirinya sendiri. Lalu ia memilih truth. Justin langsung mengatakan bahwa Felix tidak di Chile, tapi Felix sudah gantung diri di gudang tersebut, tepat di atas mereka, dan Justin sendiri yang menurunkan Felix. Setelah kaget dengan hal itu, kemudian Paul pun menanyakan alasan mereka diundang ke tempat itu. Justin menjawab bahwa dirinya ingin tahu penyebab Felix melakukan itu. Ia lalu menunjukkan sebuah kartu pos yang bertuliskan truth or dare. Culun. Wow. Merasa ada yang tidak beres dengan tempat itu, Chris langsung mengajak teman-temannya pulang. Tapi ia dihalangi oleh Justin hingga terjadi kericuhan yang kemudian berakhir dengan sebuah tembakan yang mengarah ke kaki Paul. Do this. Kemudian Justin meminta Lucky untuk mengambilkan kursi dan menyuruh Gemma dan Eleanor untuk duduk. Saat Justin melihat Paul sedang menelpon seseorang, ia langsung menembaknya hingga membuat jarinya terputus. Lalu Justin mengambil kunci dan HP Paul, kemudian meminta Lucky untuk menyimpan di kotak peralatan. Lucky terkejut saat ia membuka kotak peralatan yang ternyata di dalam kotak itu terdapat beberapa granat. Saat itu Justin hanya ingin mengetahui dari mereka berlima siapa yang mengirim kartu pos tersebut pada Felix. Karena tidak ada yang mau mengaku, Justin memberikan mereka waktu untuk berdiskusi dan mengajak Lucky keluar dengannya. Saat di luar, Justin bertanya kepada Lucky tentang kartu pos tersebut. Lucky langsung mengatakan bahwa dirinya tidak begitu mengenal Felix. Sementara di dalam gudang, mereka berempat berdiskusi dan menuduh Chris lah yang mengirim kartu pos itu. Mengingat Chris yang pernah mengatakan kalimat tersebut saat party waktu itu. Saat Gemma mencoba melepaskan ikatannya, ia malah terjatuh dan membuat Justin langsung masuk ke gudang. Justin kembali membentak mereka dan mengatakan kalau ada yang mau mengaku mengirim kartu posnya, yang lainnya bisa pulang nih. Karena masih tidak ada yang mengaku, Justin melanjutkan permainan truth or dare. Gemma mendapatkan giliran pertama dengan memilih truth, kemudian Justin menanyakan siapa yang mengirim kartu pos itu. Dan pada saat itu Gemma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi saat Justin memaksanya, akhirnya Gemma dengan terpaksa mengatakan kalau Chris yang mengirim kartu pos tersebut. Mengetahui hal tersebut, Chris yang tidak terima kemudian menanyakan tanggal serta lokasi pengiriman kartu pos tersebut. Lalu Justin melihat pada kartu pos tersebut tertera London 7 September. Chris langsung menyangkalnya karena pada tanggal itu ia sedang berada di Spanyol selama 3 minggu. Tapi Eleanor mencurigai bahwa Chris meminta seseorang untuk mengirimkan kartu pos tersebut. Dan terjadilah saling tuduh di antara mereka hingga kembali terjadi keributan. Edew, jadi makin runyem nih urusan. Dan Justin pun kembali melanjutkan permainannya dan kali ini Chris yang mendapat giliran. Di sana Chris langsung memilih dare. Lalu Justin mengambil sebuah alat yang dinamakan tes asam yang bisa digunakan untuk menyiksa narapidana. Justin lalu merebahkan Gemma dan memasukkan sebuah corong ke mulutnya. Corong tersebut terhubung dengan 2 buah galon yang salah satunya berisi air asam. Justin menyuruh Chris untuk memilih salah satu dari galon tersebut. Yang untungnya Chris berhasil memilih air biasa, sehingga selamatlah si Gemma. Good call, Chris. Babe, I'm sorry.
Permainan pun dilanjutkan dengan Justin yang mendapat giliran. Gemma langsung bertanya kenapa harus mereka yang diundang ke tempat tersebut. Justin menjelaskan bahwa di samping tempat tidur Felix terdapat 5 wajah yang terpampang, dan ternyata itu wajah mereka. Kemudian saat permainan dilanjutkan, kali ini Eleanor yang mendapat giliran dan ia memilih Truth. Justin kembali bertanya siapa yang akan menjalankan tes asam. Dengan terpaksa, Eleanor memilih Chris karena merasa tersudutkan dan takut menerima percobaan air asam itu. Akhirnya, Chris pun mengakui bahwa dirinya yang mengirim kartu pos itu. Tapi sayangnya Justin tidak percaya bualannya. Dan tentu aja, Chris tetap harus menjalani tes air asam itu. Dan kali ini, Paul yang akan memilih di antara 2 galon tersebut. Sayangnya kali ini Chris kurang beruntung karena Paul memilih galon yang berisi air asam dan membuat tubuh Chris habis melepuh. Saat Justin kembali memutar botol, tiba-tiba ada seorang pria datang mengetuk pintu. Ternyata itu teman Lucky yang bernama Jonas. Justin kemudian menyuruh Lucky untuk menemuinya. Lucky mengatakan bahwa ini adalah pesta pribadi, tapi Jonas memaksa ingin bergabung. Gila cuy, gue udah jauh-jauh habisin bensin di tengah hutan, terus lu usir. Mungkin demikian batinnya kali ya. Hal ini membuat Justin keluar gudang untuk menemui Jonas. Saat Justin mengajak Jonas untuk bergabung, Jonas malah menolak ajakan Justin. Lalu mendadak Jonas menendang dan menyemprotkan cairan cabai ke wajah Justin. Terjadilah baku hantam dan akhirnya Justin ini berhasil melumpuhkan Jonas. Di saat yang bersamaan, Gemma berusaha untuk membebaskan dirinya dan berhasil meraih gergaji untuk melepaskan ikatannya. Paul dan Eleanor menyuruh Gemma untuk lari menyelamatkan dirinya. Kemudian Justin menyuruh Lucky untuk membunuh Jonas dan pistolnya. Justin lalu menyeret Jonas masuk ke gudang. Melihat Gemma sudah tidak ada, Justin pun langsung tancap gas mencari Gemma. Gemma yang kelabakan masuk ke dalam rumah Felix yang sepi dan gelap. Ia mencoba mencari bantuan dan malah menemukan seseorang yang sedang terbaring di sebuah ruangan. Ternyata pria itu adalah Felix. Ia dalam keadaan lumpuh total dan sedang melihat CCTV yang memperlihatkan teman-temannya di gudang. Gemma lalu meminta maaf kepada Felix karena telah mengecewakannya. Tapi saat itu Felix hanya diam. Tiba-tiba pria tua tadi datang dengan menodongkan shotgun ke arah Gemma. Melihat itu Gemma berusaha untuk kabur dan mengancam akan membunuh Felix. Pria tua itu memilih mengalah dan meletakkan shotgunnya. Saat pria tua itu pergi, Gemma langsung mengambil alih senjatanya dan tiba-tiba ia diserang. Yang tanpa sengaja Gemma menembak pria tua tersebut. Kemudian Gemma berusaha mencari bantuan. Namun pada tempat itu tak ada koneksi internet yang terhubung. Tiba-tiba Gemma yang mendengar suara mobil Justin langsung mengarahkan tembakannya. Tiba-tiba Justin berlari dan berhasil menyergap Gemma. Meskipun ia sempat tertembak, Justin menyeret Gemma dan menunjukkannya kepada Felix, yang kemudian Justin pun membunuh Gemma tepat di depan Felix. Dan lebih kejamnya, setelah itu Justin mengarahkan bibir Gemma untuk mengecup kening Felix. Mind blowing sekali bapak satu ini ya. Di dalam gudang, Lucky mengaku pada Eleanor dan Paul bahwa dirinya yang mengirim kartu pos tersebut kepada Felix. Kemudian Lucky memberikan pil koplo kepada Paul untuk mengurangi rasa sakitnya. Saat itu Eleanor mengatakan kalau ia juga mau pil itu. Tapi saat Lucky akan memberikan pil tersebut, Eleanor langsung menggigit jari Lucky hingga putus. Lucky yang kesakitan langsung menjembak Eleanor. Namun Eleanor berhasil melepaskan ikatannya dan mendorong Lucky hingga Lucky terjatuh dengan posisi kepalanya yang tertancap tepat di atas garpu besar dan tewas. Melihat Lucky tak berdaya, Eleanor langsung gercep melepaskan ikatan kakinya dan juga ikatan Paul. Tiba-tiba Justin masuk dan membawa Felix yang lumpuh di kursi roda. Melihat adanya ancaman, Eleanor langsung menembak Justin. Tapi Justin berhasil memberikan perlawanan dengan sisa-sisa tenaganya. Paul berusaha menyelamatkan Eleanor dengan mencucuk Justin. Eleanor ini langsung bangkit dan menyiramkan air keras ke kepala Justin hingga sebelah wajahnya Justin melepuh. Beberapa saat kemudian, Justin sudah dalam keadaan terikat. Eleanor meminta Paul untuk menunggunya di mobil karena Eleanor ini ingin menyelesaikan akar masalahnya. Saat Paul membuka pintu mobil, ia dikejutkan dengan mayat Gemma. Di dalam gudang, Eleanor menjelaskan bahwa Felix gantung diri pada malam sebelum Justin pulang. Scan kembali pada saat Felix meringis kesakitan karena boga mentah yang dilayangkan Chris waktu itu.
Waktu itu ternyata seseorang yang menghampiri Felix adalah Eleanor. Eleanor kemudian mengajaknya ke kamar, di mana Paul lagi ketiduran. Di sana, Eleanor kemudian beradu jigong dengan Felix dan merekamnya. Saat perusahaannya Eleanor bangkrut di musim panas, ia lalu mengirim video itu kepada Felix dan mengancam akan menyebarluaskan. Eleanor lalu memeras Felix dan memaksa orang tua Felix berinvestasi di perusahaannya. Meskipun Felix menyetujui permintaan Eleanor, ia mengalami depresi karena telah membuat keluarganya malu. Kemudian Eleanor meletakkan granat di tangan Felix. Lalu ia pamit pulang. Tak lama granat itu pun meledak. Sementara Eleanor dan Paul pulang membawa mayat Gemma dan film pun berakhir. Susah ditebak juga endingnya ya. Ya udahlah guys, kalau kesel sama seseorang mending maafin dan lupain aja ya. Kayak saya yang selalu jadi pemaaf. Ini bukan karena saya takut, tapi emang karena saya ini orangnya sedikit pemalu. Oke, berhubung saya mau menjalankan tugas sakral, saya pamit dulu ya. Bye bye, salam sehat selalu.